Jadi di minggu ke-6 ini nanti kita membahas tentang rendering ya. Jadi yang kita bahas nanti ceiling. Kenapa kita harus membahas ceiling? Karena di rendering interior untuk menempatkan titik lampu, lighting itu harus ada ceiling. Kemudian kita juga membahas lighting, membahas mengenai bagaimana insert komponen, jadi memasukkan data furniture, library furniture, kemudian kita juga akan membahas rendering. Untuk rendering di sini, render setup-nya yang kita bahas adalah render setup khusus untuk Revit ya, jadi bukan render yang lain. Oke, jadi ini kemudian untuk minggu ke-6 capaiannya adalah bahwa kalian itu mampu menampilkan gambar realistis dengan rendering. Topik bahasanya untuk hari ini adalah ceiling. Jadi ceiling ya. Kemudian lighting. Ini ada lighting. Create kamera. Jadi create kamera ini kita sudah coba di eksterior. Yang belum kita coba adalah create kamera interior. Kemudian place komponen ini maksudnya adalah insert library. Jadi kita khusus untuk membahas ini aja sedikit saja. Ya, kemudian ini tentang pembahasan ceiling ya. Jadi ceiling itu ada di kategori arsitektur, tinggal dipilih ceiling. Kemudian yang paling penting di sini adalah untuk ceiling kita harus masuk ke ceiling plan. Jadi bukan ke floor plan tapi ceiling plan. Nanti kita coba. Ini adalah bahasa introduction tentang ceiling. Kemudian kita juga di sini nanti kita akan membahas render workflow. Jadi render workflow itu kalau kita render, kalau kita mau rendering apa aja yang harus kita lakukan. Jadi rendering workflow itu adalah proses pencitraan 3D yang memiliki urutan. Jadi ada 3 step ya, 3 step yang bisa dilakukan dengan urutan sembarang. Artinya kita bisa melakukan urutan itu tidak harus step 1, step 2, step 3, enggak. Jadi kita bisa urutannya itu bisa kita lakukan secara acak. Jadi misalnya di sini yang pertama di sini dibahas tentang create 3D view. Jadi create 3D view itu masuk dalam view tab-nya adalah view kemudian kamera, dan ini kita sudah coba kemarin ya tapi di eksterior. Kemudian step kedua adalah specify materials. Nah, specify material ini kita udah bahas sih di pertemuan waktu kita create wall. Jadi untuk specify material kita udah bahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Tapi memang ini juga harus dipahami salah satu dari penentu dari kalau kita mau render. Nah, ini adalah kalau kalian mau lihat introduction tentang material ya yang kemarin belum saya berikan, ini saya berikan di sini. Kemudian di sini adalah define render setting, dan ini yang akan kita pelajari nantinya untuk render settingnya, karena kemarin saya hanya ngajarin quality-nya aja, pilih draft atau best dan sebagainya. Kemudian di sini nanti kita akan bicara tentang lighting ya, jadi lightingnya nanti karena di sini lightingnya kan interior itu ada interior itu nanti menggunakan lighting atau kita juga menggunakan pencahayaan dari luar yaitu matahari. Nanti kita bahas juga di sini. Kemudian background-nya juga kita bahas. Kemudian untuk step yang terakhir adalah tentang rendernya sendiri. Jadi kali ini pembahasannya tidak terlalu banyak ya karena persiapan untuk mengerjakan tugas 2 dan juga persiapan untuk mengerjakan proyek lead exam, proyek UTS. Kemudian saya langsung aja membahas tentang tugas yang kedua minggu ke-6. Ini menjadi tugas 2 karena tugas yang pertama itu kan datanya dari AutoCAD
dari 2D AutoCAD. Nah, tugas yang kedua itu datanya dari gambar denah ya, gambar denah file image. Ya, jadi dari gambar denah file image yang kemarin saya sudah contohkan ya. Nah, capaian tugas 2 adalah kalian mampu mempergunakan tools Revit, menyelesaikan tugas yang diberikan bangunan 2,5 lantai, jadi di sini ada semacam semi basement gitu. Kemudian juga harus dirender. Ya, tugasnya seperti biasa, tugasnya dibuat di Revit ya. Nah, data awal adalah dari Dena File Init yang terlampir, jadi saya sudah berikan ke kalian. Kemudian ketentuan tugas. Nah, ini ketentuan tugasnya adalah denah tanpa potongan itu harus dilengkapi dengan grid, ya. Kemudian harus dilengkapi dengan dimension, harus dilengkapi dengan room tag. Kalau perlu harus dengan color fill. Setelah harus ada furniture. Untuk furniture kan materi hari ini. Kemudian fungsi ruang silakan ditentukan sendiri. Fasad atau tampaknya modelnya itu silakan didesain sendiri. Jadi untuk model roof boleh pakai perisai, boleh pakai pelana, bahkan boleh pakai dak. Kemudian ketinggian lantai ditentukan sendiri. Boleh ditentukan sendiri. Di sini saya beri contoh, tapi boleh ditentukan sendiri ya. Kemudian create tipe wall sendiri, jadi tetap harus bikin wall-nya sendiri dengan tebal 150 mm atau 100 mm. Jadi boleh menggunakan, ini adalah secara teori ya, jadi kalau saya kuliah teorinya ini, tapi pada kenyataannya di lapangan bisa cuma 10 cm atau 100 mm. Gambar yang dihasilkan harus dimasukkan dalam kop gambar. Jadi di sini kop gambarnya boleh A4, A3 boleh. Kemudian kalau ada problem dengan kop gambar misalnya, Bu, saya enggak punya A4, enggak punya A3, boleh A1 boleh. Yang penting gambar tersebut harus dimasukkan dalam sheet set atau kop gambar. Kemudian perspektifnya ada dua, eksterior dan interior, harus dirender. Nah, kemudian kalian silahkan mengembangkan denah ini sesuai dengan konsep kalian. Nanti saya beri contoh hasil dari angkatan sebelumnya, dari denah yang saya berikan itu mereka menghasilkan apa, supaya kalian tidak terlalu bingung. Saya harus menghasilkan tugas 2 ini seperti apa. Nanti saya beri contoh ya. Next, oke, maaf, ini kok malah. Oke, yang kedua, oke, maaf. Nah, ini file yang dikumpulkan seperti biasa ya, ada file Revit, tulis aja tugas 2, Revit, terus nama kalian, atau tugas 2 langsung nama kalian. Kemudian gambar yang dihasilkan, di sini saya nggak nentukan nama filenya, yang jelas dia harus ada denah, tanpa potongan, juga harus ada call out. Call out itu adalah detail satu ruangan yang kalian call out, kemudian silakan dibikin elevation di dalam ruangan. Kemudian harus ada render interior dan rendering eksterior. Nah, untuk rendering ini boleh menggunakan Revit, boleh menggunakan Enscape. Jadi di sini silahkan yang merasa bahwa kalau saya yang render Revit lama, Bu, saya boleh pakai Enscape, silahkan boleh. Jadi kalian silahkan menggunakan render Enscape di tugas yang kedua. Kemudian waktu pengerjaan seperti biasa ya, Rabu tanggal hari ini nanti terakhir dikumpulkan tanggal 28 Oktober, jam terakhir jam 24. Nah, ini adalah denah yang saya berikan ke kalian nantinya untuk dijadikan tugas kedua. Jadi denahnya sama. Denahnya sama semua, jadi ada semi basement ya, sebenarnya ini adalah semi basement. Ada lantai 1, ada lantai 2. Nah, di sini harus ada grid nantinya. Nah, untuk denah ini yang saya maksudkan adalah kalian boleh menentukan penggunaan ruangnya. Maksudnya begini, jadi kalian boleh menentukan ini misalnya ruang makan, ini atau ini ruang makan, ini pantry,
ini ruang kerja, atau ini ruang kerja, atau ini gambar, ini apa, ini terserah kalian. Jadi di sini untuk ruangannya sengaja saya tidak menentukan fungsi ruangannya supaya kalian lebih bebas menggunakan ruang ini sebagai apa sesuai dengan konsep desainnya. Kemudian ini kira-kira ya, jadi untuk ini adalah salah satu contoh dari denah itu mau dibuat apa. Jadi untuk elevation ya di sini kalau kalian lihat level ini boleh dicontoh, boleh didesain sendiri. Jadi misalnya lantai 2 saya mau 4 meter atau saya mau 3 meter silahkan. Cuman ini adalah salah satu dari kalau kalian bingung menentukan saya mau start di mana. Dan ini adalah salah satu contoh dari hasil dari apa namanya tugas yang tadi. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian karena saya berharap dari denah ini ya itu nanti menghasilkan bentuk apa namanya 3D itu yang berbeda-beda karena di sini kalian sudah mulai harus desain ya. Jadi tidak hanya gambar tapi desain. Nah, kalau kita lihat ketentuannya seperti ini kan mungkin wah ini gimana ya Bu yang saya agak bingung. Nah, saya beri contoh aja hasil dari kakak kelas kalian ya. Dari tugas dari denah yang sama, mereka itu menghasilkan model yang berbeda. Oke, saya share ya. Saya share dulu untuk contohnya adalah oh ya, maaf. Saya share dulu untuk ke e-learning ya. Di e-learning ini saya sudah masukkan ya, saya sudah masukkan materinya hari ini ya. Ini adalah file-file untuk minggu ini yang bisa kalian download untuk latihan. Kemudian tugas 2 ya, tugas 2 itu ini spesifikasinya. Kemudian di sini saya sudah siapkan filenya untuk di-download ya, untuk di-download dibuat sebagai data untuk tugas 2. Selanjutnya saya beri gambaran apa yang dihasilkan oleh kakak kelas kalian. Sebentar ya. Contoh ya. Oke, ini adalah dari denah yang tadi yang saya berikan itu dia menggunakan atapnya semuanya dia gunakan perisai. Kemudian untuk penataan ruangnya seperti ini dan ini memang betul-betul saya bebaskan mereka boleh kalian boleh menentukan ruang-ruang ini sebagai apa. Yang jelas di sini tetap harus ada apa namanya room tag, kemudian di sini ada area, kemudian di sini ada furniture ya, di sini ada furniture, oke, ya. Kemudian ini lantai 2-nya, ya. Kemudian ini adalah tampak yang dihasilkan, ya. Ini adalah potongan karena di tugas ini kan harus ada potongan ya, jadi ini adalah potongannya dan di potongannya pun di sini Jeremy ini lengkap karena di sini dia juga memberikan room tag di sini, termasuk room area. Jadi di sini langsung tampil data ini juga harus kalian perhatikan harus ada. Ya. Kemudian ini potongan kedua. Jadi potongannya ada 2, potongan memanjang dan melintang ya. Kemudian ini dia punya 3 potongan, 4 potongan malahan ya. Jadi karena sectionnya mudah digunakan, jadi potongannya dia buat banyak. Ini adalah untuk render eksterior, tapi dia menggunakan Revit. Jadi Jeremy ini memberikan ke dikumpulkan itu ada 2 dia. Pertama dia kumpulkan dengan menggunakan Revit dan juga Enscape. Jadi ini adalah dia yang menggunakan Revit, ini yang menggunakan Enscape ya. Kalian perhatikan, jadi ini ada semi basement gitu, ini di bawah, ini naik gitu ya. Kemudian ini, nah ini adalah interiornya, dia menggunakan Enscape juga. Tapi untuk furniture-nya dia kombinasikan antara punya Revit dan juga punya Enscape. Nah ini, ya.
Nah, ini punya Jeremy. Kemudian saya coba share yang punya Philbert. Nah, ini sama juga, dia juga komplit ya. Jadi di sini dia gunakan seperti ini. Ya, sama. Ini menggunakan Revit. Ini menggunakan Revit. Kalau ini dia menggunakan Revit. Jadi ini tampaknya. Ya, ini adalah potongannya, cuman sayangnya Philbert ini tidak menggunakan room tag pada sectionnya. Jadi kalau kalian saya ingatkan, gunakan room tag untuk memberi penamaan di sectionnya. Ini adalah hasil rendernya. Ini render Revit. Nah, ini adalah furniture yang dari Revit, termasuk apa namanya lightingnya ini. Nah, ini juga dari Revit. Kemudian yang satunya ini, Evan ini dia bikin, jadi dia bikin apa namanya untuk fasadnya berbeda dengan kedua temannya. Kalau kedua temannya dia menggunakan standar ya atapnya berisek. Kalau ini dia menggunakan modelnya seperti ini. Ya, ini kan? Ya, kalian boleh. Jadi kalian boleh dengan menggunakan denah yang tadi, tapi membentuk fasad yang berbeda. Boleh nggak ditambahin balkon? Boleh. Ini sama dia ditambahin balkon. Nah, di depan ini kasih balkon yang berbeda karena balkon yang contoh dari saya kan balkonnya memanjang ya kecil. Nah, di sini enggak, sama dia balkonnya dibuat seperti ini dan boleh. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk model desain yang berbeda. Rendernya cuma begini aja dia. Nah, ini kan tetap sama ya. Tetap ada carportnya yang di bawah, kemudian lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, cuman di atas sendiri sama dia diberi atapnya adalah atapnya yang dark. Ya, jadi ini adalah contoh desain yang atapnya dark. Nah, ini ya, oke. Nah, ya, jadi dari 3 contoh ini kalian bisa untuk apa ya bikin tugasnya itu boleh dari denah. Denahnya itu hanya sebagai dasar dari oh denahnya ini gitu ya. Tapi untuk bentuk fasad, kemudian uh, ada perubahan apa perubahan denah sedikit boleh saya perbolehkan. Begitu. Jadi ini adalah penjelasan untuk tugas yang kedua.